Shalom, puji Tuhan, kita sudah bisa memasuki bulan yang baru. Kita sudah bisa berkumpul bersama, mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Sekarang kita ingin memulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau angkat pujian Besar Anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga para petugas yang sedang bertugas, maupun itu dari musik, singer, WL, LCD, ataupun kameramen ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang saya undang
jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Allah bangkit. Karena kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita angkat lagi pujian dari awal. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Ya, sekarang kita tetap bangkit berdiri. Sebelum itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, dan kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan,
Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan terima kasih untuk lawatan Tuhan di dalam ibadah kami. Saat ini kami rindu dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami, dan memimpin kami di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu maupun anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu dari permulaan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada minggu hari ini, tanggal 5 Juli 2020, kita akan sama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12, ayat 1 hingga ayat 4. Ibrani pasal 12, ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semua dari kitab Ibrani pasal 12, ayat 1 hingga ayat 4. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sesuai dengan judul perikop daripada pembacaan ini, tema kita hari ini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Bagaimana saya dan saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan, terus bertekun di dalam iman. Dan di dalam bagian ini dikatakan bahwa perlombaan iman yang dimaksudkan di sini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi semua orang percaya. Jadi ini bukan hanya kepada sekelompok orang atau kepada beberapa orang percaya, tetapi kepada semua orang percaya sesungguhnya diwajibkan untuk masuk di dalam perlombaan iman. Jadi masuk di dalam perlombaan iman. Harap dicatat, perlombaan yang dimaksudkan di sini adalah perlombaan iman, bukan perlombaan yang lain, bukan perlombaan kekuatan, kehebatan, atau perbuatan kita, tetapi justru perlombaan iman. Jadi ketika seseorang menerima Kristus, percaya kepada Kristus, dia dikaruniai iman oleh Tuhan untuk percaya kepada Kristus, maka sejak saat itu sesungguhnya orang tersebut masuk di dalam perlombaan iman. Dan Tuhan rindu, Tuhan mau supaya ketika kita masuk dalam perlombaan iman ini, kita bisa menyelesaikannya sampai akhir, dan kita tetap di dalam iman kepada Kristus. Dan keberhasilan kita di dalam perlombaan iman ini tidak ditentukan oleh kehebatan kita, tetapi justru oleh kesetiaan Tuhan di dalam memimpin, menuntun iman kita dari satu proses kepada proses lainnya. Tetapi dalam bagian ini kita diminta untuk melakukan 3 hal supaya iman kita ini terus bisa terpelihara sampai pada akhirnya, sampai kepada Tuhan memanggil kita. Ada 3 hal yang diminta kepada kita di dalam mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan bagi saya dan saudara di sini. Ada 3 P yang perlu kita ketahui dan kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, untuk masuk dalam perlombaan iman ini kita diminta di sini
di ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang pertama adalah pandanglah sekelilingmu. Pandanglah sekelilingmu. Ada apa di sekeliling kita? Di sini dikatakan kita mempunyai banyak saksi. Apa maksud dari banyak saksi di sini? Siapa yang dimaksud dengan saksi di sini? Yang dimaksud dengan saksi di sini adalah saksi-saksi iman. Tokoh-tokoh beriman yang sebelumnya sudah dibahas secara panjang lebar di pasal 11. Kita menemukan ada begitu banyak tokoh-tokoh beriman di sini yang karena kesetiaan Tuhan mereka tekun di dalam iman mereka dari awal sampai akhir. Dan kalau kita membaca di pasal 11 kita akan menemukan tentang Habel yang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Kita melihat karena iman Henokh terangkat, dia tidak mengalami maut. Karena iman Nuh membangun batra sesuai dengan petunjuk Allah. Karena iman Abraham keluar meninggalkan tanah leluhurnya, dia mempersembahkan anak yang dikasihinya. Demikian juga bersama dengan Sarah dimampukan untuk menurunkan keturunan di usia yang sudah tidak lagi muda. Dalam iman orang-orang ini sudah melihat karya Tuhan, perkara-perkara besar dari Tuhan, mujizat-mujizat dari Allah. Tetapi juga lewat iman mereka telah ditolong Tuhan melewati masa-masa yang penuh dengan kesukaran, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Kalau kita membaca di sini ada dua dimensi iman yang diperhadapkan kepada kita di sini, bahwa iman memberi kemenangan yang luar biasa, menghadirkan perkara-perkara besar, tetapi juga aspek yang berikutnya, iman juga memberi daya tahan yang luar biasa, memberi kekuatan yang luar biasa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Jadi itu adalah dimensi iman yang sehat yang kita lihat di dalam bagian ini, saudara-saudara. Ada orang yang melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, tetapi ada juga orang-orang yang belum sempat diizinkan Tuhan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka selama mereka hidup di dunia ini. Tetapi mereka menanti-nantikan panggilan sorgawi di dalam kekekalan. Jadi di sini penulis kitab Ibrani mau menjelaskan kepada kita, kalau orang-orang ini saja, tokoh-tokoh beriman, sebagian besar bahkan semua di sini yang disebutkan adalah tokoh-tokoh beriman di dalam Perjanjian Lama, telah menyelesaikan pertandingan iman itu, telah mengakhiri perjalanan iman mereka di tengah-tengah dunia ini, maka hendaknya ini bisa menjadi motivasi, memberi dorongan, memberi semangat kepada kita. Kalau mereka bisa, kita pun juga bisa meneladani iman mereka. Jadi lihatlah sekelilingmu, ada banyak orang sebelum kita, tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang telah menyelesaikan perlombaan iman ini, yang telah meletakkan iman dan pengharapan mereka kepada Kristus Yesus sampai pada akhirnya, karena topangan tangan Tuhan yang kuat dan tidak beralih dari hidup mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan, apapun kesulitan yang mereka hadapi. Karena itu, mari kita melihat tokoh-tokoh beriman ini, bahwa ternyata dalam perlombaan iman ini kita tidak sendirian. Ada orang-orang yang sudah lebih dahulu memberikan teladan kepada kita, dan kiranya ini memotivasi kita bahwa kalau mereka bisa menyelesaikan perlombaan iman ini dengan baik, kita pun juga akan ditolong Tuhan untuk bisa menyelesaikan perlombaan iman ini di dalam pertolongan Tuhan. Itu yang pertama, pandang sekeliling kita. Dikatakan di sini bahwa saksi-saksi iman ini bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini menunjukkan betapa banyaknya, betapa melimpahnya tokoh-tokoh beriman. Kalau kita membaca di bagian-bagian akhir, memang tidak semua disebutkan di sini, ya, penulis kitab Ibrani, tetapi beberapa yang sudah disebutkan, ada puluhan contoh-contoh beriman di sini, sudah cukup menjadi contoh dan teladan bagi kita hari ini yang percaya, yang beriman kepada Kristus, untuk bisa menyelesaikan perlombaan iman ini dengan baik. Poin yang kedua, P yang kedua, saudara-saudara, kita di sini diminta untuk, kalau tadi pandang sekelilingmu, sekarang pandang ke dalam dirimu. P yang kedua, pandang ke dalam diri kita sendiri.
Ayat ini berkata, ayat 1 bagian B, marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ada sebuah ajakan untuk kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi yang kedua adalah pandang ke dalam diri kita. Masih adakah beban-beban tertentu, dosa-dosa tertentu yang dapat merintangi kita, menghalangi kita di dalam perlombaan iman ini? Beban di sini berbicara tentang sesuatu yang menghambat kita untuk bergerak maju di dalam perlombaan iman ini. Dan saya mencatat ada 2 beban selain dosa, tentu saja ada 2 beban yang sebetulnya tidak perlu kita tanggung di dalam perlombaan iman ini. Yang pertama, rasa bersalah kita. Rasa bersalah. Rasa bersalah artinya adalah masih ada sesuatu yang menghantui, masih ada sesuatu yang mendakwa kita, yang menempatkan kita dalam posisi bersalah, seolah-olah Tuhan belum mengampuni dosa kita, Tuhan belum menghapus segala pelanggaran kita. Rasa itu terus menghantui kita, rasa bersalah terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap orang lain, rasa bersalah tentang situasi, atau rasa bersalah kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membuang dan menyingkirkan semua rasa bersalah itu. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni kita sepenuhnya di dalam Kristus Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi terus membawa-bawa rasa bersalah itu, membawa-bawa rasa penyesalan itu di dalam hidup kita. Karena apa? Itu akan merintangi dan menghambat laju perlombaan iman yang akan kita jalani ke depan ini. Yang kedua, beban yang merintangi perlombaan iman ini adalah berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sesuatu yang kita terus taruh di dalam hati, dalam pikiran kita. Dan sesungguhnya ini adalah senjata si jahat yang paling ampuh. Dia mencoba menanamkan benih-benih ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Takut untuk melangkah, takut untuk memulai sesuatu yang baru, takut untuk melayani Tuhan, takut untuk buat ini dan itu, takut untuk berbuat baik, dan ada rasa-rasa takut yang lain, kekhawatiran yang lain. Khawatir akan hari esok, khawatir akan masa depan, khawatir akan penilaian orang, khawatir akan pandangan lingkungan terhadap kita. Semua ini harus disingkirkan, semua ini harus dilepaskan dari hidup kita. Karena sekali lagi beban-beban ini akan merintangi kita, akan menghambat perlombaan iman yang kita jalankan. Dan yang kedua maksud saya tentu saja adalah berbicara tentang dosa itu sendiri. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa perkara dosa sepenuhnya sudah diselesaikan Kristus bagi kita di kayu salib. Karena itu kita tidak perlu lagi terus hidup di dalam dosa. Alkitab mencatat kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Kita tinggal dalam kebenaran, kebenaran tinggal di dalam kita, dan kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Jangan lagi terus mau tinggal di dalam dosa itu. Bukan kita yang menyelesaikan dosa itu, Kristus sudah menyelesaikannya, tetapi bagian kita hari ini adalah menerima sepenuhnya karya pembebasan Kristus bagi dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita sudah memahami, menyadari betapa karya Kristus sudah terlalu cukup bagi pengampunan dan pembebasan kita atas dosa-dosa kita, maka kita tidak perlu lagi hidup di dalam dosa itu. Kenapa dosa harus disingkirkan? Karena jelas ini akan menghambat laju iman kita, perlombaan iman kita, karena itu adalah beban yang dapat merintangi hidup kita. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ini poin yang kedua, P yang kedua. Tadi yang pertama, pandang sekelilingmu, yang kedua, pandang ke dalam dirimu. Tetapi P yang ketiga, P yang terakhir, agar kita bisa berlomba dengan tekun di dalam perlombaan iman ini adalah ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang ketiga, dan ini yang menjadi kunci dari semua ini adalah pandang
Yesus. Pandang Yesus. Pandang Kristus saja. Kiranya hanya dia yang menjadi fokus dari keseluruhan iman dan pengharapan kita. Ayat ini berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi perlombaan iman yang kita jalani adalah perlombaan iman yang terus tertuju kepada Yesus. Jangan beralih fokus kita dari Yesus. Jangan kita bergeser sedikit pun dari iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena apa? Dialah sumber iman kita. Dan dia juga yang akan memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Dialah yang menaruh iman itu di dalam hati saudara. Dan dia juga yang akan terus menyempurnakan iman dan pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Karena itu jangan sampai beralih iman kita kepada yang lain. Beriman kepada diri sendiri, beriman kepada manusia, beriman kepada situasi atau keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi kita diminta beriman, pandanglah kepada Yesus dengan mata yang tertuju. Artinya apa? Fokus kita harus terus kepada Yesus, kepada karya Kristus, kepada kesanggupan Kristus, kepada hikmat Kristus, kepada kuasa Kristus, kepada kemenangan Kristus, kepada kesabaran Kristus, kepada kekuatan Kristus. Karena iman ini kita terima di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita harus menjalaninya juga di dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang menjalani imannya, diawali di dalam Kristus, tetapi kemudian diakhiri bukan lagi di dalam Kristus. Justru kita diminta, dinasihati dalam bagian ini untuk masuk dalam perlombaan iman ini. Mari melakukannya dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus, karena dialah sumber iman itu. Dan dia yang akan memimpin iman kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lalu kemudian di sini penulis menyinggung soal penderitaan Kristus, kehinaan Kristus. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ini berbicara tentang karya Kristus, karya salib Kristus, penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus. Kristus yang seharusnya mengalami sukacita, tetapi bukan sukacita yang diterimanya, justru kehinaan. Karena apa? Karena dia mengalami bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Saudara-saudara, siapa Kristus? Sesungguhnya dia adalah Allah itu sendiri, Allah yang telah datang dalam wujud manusia, Firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan, tetapi karena cintanya akan kita, karena kasihnya kepada orang-orang berdosa, dia mengabaikan sukacita yang sedianya disediakan baginya, dan dia menanggung segala kehinaan itu, dia menanggung segala penderitaan itu, dan dia menanggung segala kutuk dosa kita, dan dia menanggung segala penderitaan. Supaya apa? Selain supaya kita diampuni, ditebus dan diselamatkan, tapi juga supaya ini menjadi teladan bagi kita, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Itu yang ditegaskan dalam bagian ini, supaya kamu tidak menjadi lemah dan berputus asa. Jadi saat kita memandang Kristus, hati kita terangkat. Ketabahan Yesus, kesabarannya menghadapi orang-orang berdosa, kerendahan hatinya menanggapi orang-orang berdosa, kelapangan hatinya menyambut orang-orang berdosa. Maka siapakah kita yang seharusnya kita mengalami murka, mengalami penghukuman karena dosa kita? Maka kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita dibebaskan oleh Kristus. Inilah yang menjadi landasan, menjadi pegangan buat kita di dalam menjalani perlombaan iman ini. Ada 3P yang menjadi pegangan buat kita. Yang pertama, pandanglah sekeliling kita. Kita memiliki begitu banyak saksi-saksi iman. Dan yang kedua, pandanglah ke dalam diri kita sendiri. Tidak perlu kita melihat kelemahan orang lain. Mari kita menyelidiki diri kita sendiri. Masih adakah beban-beban itu? Beban dosakah itu, atau beban kekhawatiran,
Dan rasa bersalahkah itu? Sesungguhnya semua itu sudah diselesaikan Kristus bagi kita. Kita tidak perlu menanggung beban-beban itu lagi, karena kita hidup dalam sukacita ilahi. Dan yang ketiga, pandanglah Kristus selalu. Lihatlah betapa sabarnya Kristus menghadapi kita, betapa rendah hatinya Kristus menghadapi orang-orang berdosa, dan betapa penuh kasihnya Kristus menghadapi orang-orang yang mencemooh dan mengolok-olok Dia. Justru lewat kasihnya itulah kita semua diselamatkan. Mari kita masuk di dalam perlombaan iman dengan berpegangan kepada 3P yang sudah dibagikan pada hari ini. Dan Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu. Hari ini kami belajar 3 hal yang penting bagi kami di dalam menjalani perlombaan iman ini, agar kami memandang kepada sekeliling kami yang dipenuhi oleh begitu banyak saksi-saksi iman, dan agar kami melihat kepada diri kami sendiri untuk menyingkirkan segala beban dan dosa-dosa yang merintangi kami dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan agar kami hanya memandang, melihat kepada Yesus saja menjadi fokus iman kami, menjadi objek iman kami, dan yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya keberhasilan di dalam perlombaan iman ini tidak ditentukan oleh kekuatan, oleh kehebatan kami sebagai manusia, tetapi justru oleh karena kekuatan, kuasa, dan kesanggupan Kristus dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum itu kita mau memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar berguna untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di bawah ini tertera nomor rekening gereja, persembahan, dan perpuluhan. Silakan transfer ke nomor rekening tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima
tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya kita naikkan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari memegang roti di tangan kanan Bapak Ibu dan cawan anggur di tangan kiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tangan kita sekarang kita sedang memegang tubuh dan darah Kristus sendiri. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kita telah sembuh. Mari renungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh teramat besar. Kristus telah mati di kayu salib, menanggung segala kutuk dan dosa kita, sehingga melaluinya kita diampuni, kita ditebus, kita diselamatkan, dan kita beroleh hidup yang baru. Bahkan kita dijadikan anak-anak Allah. Perinakan syukurmu dan renungkan betapa besar kasih Tuhan dan pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk karya salib, untuk pengampunan dosa. Mari angkat roti tinggi di tangan kanan Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan tinggi di tangan kanan Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kita naikkan pujian kita, refnya saja tanpa musik, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sungguh hanya Bagimu-lah ya Tuhan segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa dan segala kutuk karena pelanggaran kami, sehingga melaluinya dosa kami diampuni, kesalahan kami dihapuskan, dan kami beroleh keselamatan hidup kekal di dalam iman kepada Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kami. Terima kasih untuk karya Kristus yang sempurna. Kami telah disucikan oleh darah Kristus, kami telah dibenarkan oleh Kristus satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kepastian keselamatan sungguh telah menjadi milik kami sepenuhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Kiranya dengan terus merenungkan dan mengingat akan kasih Tuhan di dalam hidup kami, membuat hati kami terus bersyukur dan bersyukur memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di awal bulan Juli ini kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan, membutuhkan pimpinan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan, dan tuntunlah langkah-langkah hidup kami di bulan ini. Biarlah hati kami terus memandang kepada kemuliaan-Mu, dan Roh-Mu terus membawa kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami percaya Engkau punya cara untuk menolong hidup kami, dan kuasa-Mu sanggup untuk memelihara hidup kami, sehingga apapun yang kami akan hadapi di bulan ini, kami percaya Tuhan di pihak kami, Tuhan penolong kami, dan Tuhanlah yang memelihara hidup kami bersama seisi rumah kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk perjamuan kudus saat ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang terus memitraikannya di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah diberkati oleh perjamuan kudus. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kami ingin menyampaikan satu pengumuman penting untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di gereja kita sudah dibentuk tim kecil yang akan mempersiapkan gereja kita di dalam menghadapi normal baru, termasuk soal kita beribadah di gedung gereja kembali. Maka di sini kami sampaikan berdasarkan hasil rapat dan pergumulan minta hikmat dari Tuhan, maka diputuskan bahwa jikalau Tuhan menghendaki, gereja kita akan kembali beribadah di gedung gereja di tempat ini pada bulan Agustus, pada minggu pertama, yaitu tanggal 2 Agustus. Namun sebelumnya akan ada tahap yang mendahulunya, yaitu pada minggu 3 Juli. Jadi minggu 3 Juli, yaitu pada tanggal 17 Juli, kita akan melaksanakan ibadah secara live streaming. Apa bedanya dengan ibadah online yang biasa kita lakukan beberapa bulan ini? Kalau ibadah online itu sudah direkam sebelumnya, baru ditayangkan melalui channel YouTube kita. Tetapi kalau live streaming itu disiarkan secara langsung. Jadi pada saat ibadah dilaksanakan di hari Minggu tanggal 17 Juli pada pukul 9 pagi akan ditayangkan secara langsung, sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan dan mengikuti ibadah
secara langsung sebagaimana gereja ini dilaksanakan ibadah, demikian juga Bapak Ibu yang di rumah bisa mengikutinya secara langsung. Kiranya Bapak Ibu bisa mendorong semua langkah-langkah ini dan persiapan kita semua, baik secara protokol kesehatan, terlebih juga kesiapan hati dan pikiran kita dan saran-saran lainnya untuk mendukung rencana-rencana kita ke depan. Sekali lagi, ini rencana kita, tetapi kita mohon biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan atas kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita, dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk ibadah kami pada minggu hari ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah melawat kami di dalam ibadah ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan, doa-doa dan firman Tuhan, demikian juga persembahan yang sudah dinaikkan kepadamu, bahkan alunan musik yang sudah dilantunkan, kiranya semua ini sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan terima kasih untuk urapan Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik sebagai worship leader, para singers, pemain musik, pendoa, bahkan tim multimedia yang sudah bekerja dengan sangat baik mempersiapkan ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya seluruh jerih lelah hamba-hamba Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Kau memberkati setiap pelayan Tuhan di dalam kesehatannya, di dalam rumah tangga masing-masing, di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, bahkan di dalam segala pergumulan hidupnya. Dan kami juga terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, di tengah situasi yang sulit saat ini, kami tidak memiliki pengharapan yang lain selain di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, lawatlah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tolonglah mereka di dalam segala pergumulan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat menerima kelegaan yang dari Tuhan, yang mengalami takut dan gentar dipulihkan oleh Tuhan, yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, bahkan yang merindukan pekerjaan dibukakan jalan, diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Biar setiap pribadi dan keluarga terus mengalami penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan dari Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk rencana kami kembali beribadah di gedung gereja ini, direncanakan pada bulan Agustus minggu pertama. Biarlah semua rencana ini terjadi menurut kehendak dan maunya Tuhan. Berkati tim kecil yang mempersiapkan seluruh sarana dan infrastruktur yang memungkinkan kami bisa beribadah kembali di gedung gereja. Kiranya semua dapat dipersiapkan dengan baik, ditolong dan dipimpin Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan kami saat ini, presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran kabinet menterinya, aparat-aparatur pemerintahan, dari pusat sampai ke pelosok. Para pasien yang terus dalam proses pemulihan, ditolong disembuhkan Tuhan. Tim dokter, tim medis yang bekerja dengan tiada lelahnya, kiranya mereka terus dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk memberikan penanganan yang terbaik. Kami percaya hati-Mu ada di negeri kami, anugerah-Mu besar bagi negeri kami Tuhan. Karena itu masa depan bangsa kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang maha baik. Biarlah seluruh seru doa dan permohonan kami ini Tuhan sendiri yang menyempurnakannya, sehingga kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta penghiburan dan penyertaan Roh Kudus berlimpah bagi saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu semua. Kiranya sukacita dan damai Tuhan terus melimpah bagi kita. Shalom.